Kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan menyertai dan memelihara kehidupan kita. Dan sebelum kita beristirahat, saya mengajak kita untuk menikmati hadirat Tuhan melalui renungan malam pada saat ini. Kita akan awali dengan pujian Bapa kami di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bebaskanlah kami dari yang jahat, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Firman Tuhan akan menyapa kita bersama berdasarkan Injil Matius pasal 10 ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-15. Sebelum kita membaca dan menghayatinya, mari kita mohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan kebesaran-Mu ya Tuhan. Engkau terus hadir menyatakan pertolongan dalam kehidupan kami, dan pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Hari ini kami boleh lewati dengan baik dalam tuntunan kasih Tuhan. Bahkan berbagai aktivitas boleh kami selesaikan dengan baik, bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi semata karena penyertaan Tuhan. Dan sebelum kami beristirahat, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami rindu untuk disapa oleh firman kebenaran-Mu. Siapakah kami Tuhan? Kami hanyalah bejana tanah liat yang rapuh. Tapi di dalam tangan Tuhan kami akan diperlengkapi untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang dikehendaki oleh Tuhan.
Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, berkati jemaat-Mu yang akan mendengarkannya, dan kiranya firman ini terus menjadi penuntun perjalanan kehidupan kami. Berfirmanlah, kami bersedia mendengarkannya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami datang kepadamu, Bapa di surga. Amin. Demikian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai 15. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikian kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia ialah semua orang yang mendengarkan firman-Nya dan juga mau melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Kalau kita lihat judul perikop pembacaan kita ini berbicara tentang Yesus mengutus ke-12 rasul. Mungkin pertanyaan awal dalam pikiran kita masing-masing, apa maksud atau apa tujuan Yesus mengutus ke-12 rasul? Yesus mengutus ke-12 rasul dengan maksud, dengan tujuan bahwa supaya mereka pergi menyampaikan kabar sukacita. Dalam ayatnya yang ke-7 pembacaan kita, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Yesus tidak memilih begitu saja asal ada yang mendampingi mereka. Tetapi Yesus bermaksud atau Yesus bertujuan supaya murid-murid yang dipilih sebanyak 12 orang, yang bisa kita lihat dari ayat pertama sampai ayatnya yang keempat, pergi dengan sebuah tujuan, dengan sebuah tugas, yakni menyampaikan kabar sukacita bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Nah, apakah tugas bahkan tanggung jawab ini semudah itu mereka akan lakukan? Apakah tidak ada kendala atau persoalan yang akan terjadi pada murid-murid? Ya, tentu sebagai manusia biasa, murid-murid yang adalah manusia biasa, pasti punya keterbatasan di dalam melaksanakan tugas yang Yesus mandatkan kepada mereka. Tetapi hal yang luar biasa bahwa penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan akan memelihara hidup mereka. Nah, dan itu jelas dalam ayat yang ke-9, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ya. Kita bisa memaknai Bapak Ibu saudara-saudara bahwa seorang yang diutus, yang dipakai oleh Allah untuk sebuah tujuan
yakni menyampaikan kabar sukacita tentang kerajaan sorga sudah dekat, kepadanya Allah akan menyiapkan, Allah akan memenuhi kebutuhannya dengan cara Allah sendiri. Sehingga lewat penguatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid, tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak pengutusan tersebut. Tidak ada dalih yang mereka harus lakukan sebagai respon bahwa mereka tidak bersedia untuk menerima pengutusan yang Yesus lakukan. Karena ternyata bahwa Yesus tidak melepaskan begitu saja. Yesus tidak menyuruh pergi begitu saja. Tetapi kepada mereka pun penyertaan Tuhan, kasih Tuhan akan terus menolong dengan cara Tuhan sendiri. Ya, memang benar bahwa dalam kehidupan kita ada banyak kekhawatiran, ada banyak kecemasan yang bisa muncul dalam benak kita manakala kepada kita disampaikan pengutusan. Mungkin dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai alasan, bahkan yang lebih sering kita lakukan atau nyatakan di sini ialah alasan kita untuk tidak sanggup melakukan pengutusan itu. Nah, kita tidak sanggup untuk melakukan itu manakala kita mengandalkan kekuatan kita. Tetapi dengan mengandalkan kekuatan Tuhan dan percaya bahwa pengutusan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita, maka apapun adanya kita, sesederhana apapun diri kita, pasti Dia akan memperlengkapi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap pribadi kita harus menyadari bahwa kita ini adalah bagian dari murid-murid yang diutus oleh Yesus untuk menyampaikan kabar kerajaan surga sudah dekat. Bagaimana kita menyambut itu dalam kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Tidak perlu terlalu banyak alasan yang kita ungkapkan. Tidak perlu terlalu banyak dalih yang kita nyatakan. Sebagai orang yang menaruh harap kepada Dia, kita percaya bahwa Dia akan terus memperlengkapi dan menuntun kita untuk menyelesaikan dan melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Dan semoga ini akan terus menginspirasi kita bahwa ketika Yesus mengutus ke-12 rasul, Ia tidak membiarkan begitu saja, tetapi Ia sekaligus memberikan pengharapan, memberikan penguatan, bahkan terlebih kuasa dan tuntunannya akan menyertai perjalanan mereka. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau memilih dan memanggil kami sebagai murid-murid-Mu. Bagaimana kami boleh mewujudkan itu dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi diri kami masing-masing. Ada kesadaran dalam diri kami bahwa di balik keterbatasan kami, di balik ketidakmampuan kami, Engkau akan hadir memberi kekuatan dan topangan. Dan itulah yang diungkapkan melalui firman pada malam hari ini. Mengajarkan kami bahwa ketika Yesus mengutus ke-12 murid, Ia tidak mengutus begitu saja, tetapi Yesus memperlengkapi dengan segala hikmat dan kebaikan, sehingga mereka mampu menyampaikan kabar sukacita, kerajaan sorga sudah dekat. Sempurnakan firman-Mu ini dalam hati kami, dan perlengkapi kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Dan sekiranya dalam pemberitaan firman ini ada hal yang tidak berkenan, mohon ampun untuk semuanya. Kami terus berdoa kepadamu untuk kehidupan jemaat-Mu. Engkau terus memberkati dan menguatkan mereka untuk menjalani hari-hari yang ada. Untuk mereka yang dalam kondisi usia lanjut, Tuhan topang dan kuatkan. Untuk mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Untuk mereka yang berduka, Tuhan hiburkan. Dan untuk mereka yang mungkin mengalami kesulitan dalam kehidupan ini, kami percaya bahwa Engkau selalu punya cara yang luar biasa untuk mengasihi dan menolong. Dan biarlah kami terus memiliki pengharapan bahwa berat sekalipun pergumulan hidup ini, Tuhan selalu sanggup memulihkan kehidupan kami. Dan berbagai sukacita yang boleh kami alami, atasnya kami ucapkan syukur limpah terima kasih. Sungguh ya Tuhan, sebuah kerinduan dalam hati kami, bahkan dalam persekutuan ini, sekiranya dalam waktu-waktu yang mendekat ini,
Kami dimungkinkan untuk menikmati persekutuan dalam rumah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Dan kami percaya Tuhan bahwa kesulitan-kesulitan yang diperhadapkan kepada kami dengan mengandalkan pertolongan Tuhan semuanya bisa diatasi dengan baik. Termasuk di dalamnya Tuhan dengan adanya pandemi COVID-19 yang tentu menjadi ketakutan bagi banyak orang, termasuk kami dalam persekutuan ini. Kami percaya Tuhan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang selalu setia dan terus menyendengkan telinganya kepada kami, bahkan menjawab sejumlah seruan-seruan kami. Dan kiranya kami boleh melewati masa-masa sulit ini dalam iman yang sungguh kepada Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan dalam kesendirian, tetapi tuntun kami untuk terus menyelami kasih-Mu yang luar biasa, sehingga hidup kami senantiasa berkenan bagi Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk kehidupan keluarga kami masing-masing, dalam peran dan tanggung jawab kami selaku kepala keluarga, selaku ibu rumah tangga, selaku anak-anak dalam keluarga masing-masing. Tuhan akan terus memperlengkapi kami dengan semangat dan sukacita, supaya kami mampu menjalani kehidupan ini dengan benar, dan firman-Mu menjadi penuntun kehidupan kami. Malam ini kami akan istirahat. Tuhan jaga dan lindungi kami, jauhkan dari hal-hal yang akan mengganggu istirahat malam kami. Dan kiranya besok dengan selamat sejahtera kami boleh bangun untuk melanjutkan aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Dan sekiranya hari ini kami melakukan hal yang tidak benar, mohon ampun untuk semuanya itu. Dan berkenan kiranya Tuhan mendengarkan seruan kami, doa kami. Semua ini kami bawa kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Selamat